Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Thoyib dari Pangkalan SMA Al-Islam 1 Surakarta yang berdomisili di Kota Sukoharjo Pinggir yang dekat dengan Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kompetensi yang diadakan oleh BIM Teknologi Sakti. Baik, langsung saja memasuki bagian video, yaitu tentang pembahasan golongan-golongan obat yang harus diketahui oleh masyarakat. Obat yang pertama yaitu obat bebas seperti yang ada di gambar ini. Itu dengan logo lingkaran dengan bingkai warna hitam dan dalamnya itu warna hijau di tengahnya. Ini berarti bahwa obat ini itu obat bebas yang dapat didapatkan di toko kelontong ya, bahkan di apotek pastinya ada. Obat ini tuh tidak memerlukan resep dokter atau izin khusus untuk memperoleh obat ini secara langsung, dan tidak perlu pengawasan dari dokter dengan jumlah dosis yang ditentukan gitu. Memasuki golongan obat yang kedua yaitu obat bebas terbatas seperti gambar di samping saya ini, dengan berciri-ciri lingkaran berwarna hitam dengan bingkainya warna hitam, di dalamnya ada warna biru. Ini menunjukkan bahwa obat ini adalah obat bebas terbatas yang dapat didapatkan atau diperoleh di toko terdekat atau di apotek yang ada di sekitar rumah. Obat ini didapatkan tanpa resep dokter, tetapi jika akan digunakan atau ingin untuk dikonsumsi, itu wajib untuk membaca bacaan atau peringatan yang ada di obat tersebut. Karena obat bebas terbatas ini termasuk obat yang bebas untuk didapatkan, tapi memiliki efek samping yang cukup berat juga. Karena obat ini juga memiliki dosis atau takaran kandungan komposisi yang lebih tinggi dari obat bebas sebelumnya. Masuki golongan obat yang ketiga yaitu obat keras seperti gambar di samping ini, dengan berciri-ciri lingkaran bingkai warna hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya dengan background warna merah. Dan obat ini itu adalah obat yang membelinya atau memperolehnya itu memerlukan resep dari dokter, yang emang hanya dijual di apotek saja, dan toko kelontong kalau kita mencari ya kita tidak akan mendapatkannya. Toko kelontong itu hanya sebatas obat bebas dan obat bebas terbatas ya. Dan toko kelontong atau toko serba ada itu tidak punya hak untuk menjual obat keras seperti itu. Dan obat ini itu memiliki dosis atau komposisi kandungan obat itu yang tinggi. Jadi tidak sembarang orang itu dapat membeli tanpa resep dokter. Jadi orang-orang itu bisa membeli obat jika membawa resep dari dokter atau surat dari dokter. Masuki golongan yang keempat yaitu golongan obat narkotika dengan gambar seperti ini, dengan bingkai lingkaran warna putih dan di dalamnya ada tanda plus atau tambah yang berwarna merah. Obat narkotika ini didapatkan dari rumah sakit yang mempunyai izin untuk menggunakan. Biasanya obat ini tuh digunakan untuk penyakit atau penderita epilepsi ya. Jadi ketika penderita epilepsi itu mengalami kejang-kejang ya, sedang kejang-kejang ya, itu nanti di mulutnya itu akan diberikan narkotika ya, maka epilepsi pada saat itu akan berangsur-angsur menghilang ya. Bukan berarti penyakitnya menghilang, tapi keadaan yang menghilang. Jadi kejang-kejang ya, lama-lama nanti akan hilang kejang-kejangnya, tapi bukan berarti penyakit epilepsi itu akan hilang, tapi tetap akan suatu saat lagi akan kambuh seperti itu. Memasuki golongan obat yang kelima yaitu obat herbal ya, ditandai dengan kristal es di tengah berwarna hijau ya, dengan latar berwarna kuning dengan garis tepi berwarna hijau. Obat ini adalah obat herbal biasa ya, termasuk obat-obatan biasa, obat herbal biasa yang perbedaannya itu terletak pada proses pengolahan bahan bakunya, dimana ditunjang oleh bukti-bukti ilmiah ya, dan mengalami proses riset penelitian klinis hingga sampai dapat dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya yaitu ada obat herbal terstandar dengan gambar seperti ini ya, dengan memiliki ciri-ciri lingkaran warna kuning
dengan 3 buah bintang di tengah yang berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hijau. Obat ini adalah obat herbal alami yang telah melalui proses-proses, salah satunya adalah proses ekstraksi yang berasal dari tanaman, hewan, ataupun mineral yang ada di bumi. Obat ini juga ditunjang dengan bukti-bukti ilmiah seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh yaitu obat tradisional atau jamu. Obat ini seperti ini ya logonya. Dengan berciri-ciri ada tumbuhan di dalamnya berwarna hijau dengan background lingkaran warna putih, menunjukkan bahwa ini adalah obat jamu atau obat tradisional dengan bahan-bahan tertentu ya, biasanya dari hasil tumbuhan ya, dan obat ini diwariskan secara turun-menurun dari nenek moyang, dari orang tua atau dan lain-lainnya. Obat ini tuh dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan membahas salah satu obat ya, salah satu obat terkenal yang ada di Indonesia yaitu Paramek untuk menyembuhkan sakit kepala. Ya, obat terkenal, obat yang selalu digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyembuhkan sakit kepala. Ya, seperti gambar di sini bisa dilihat. Yang pertama pojok kanan atas ini ada simbol bahwa ini adalah obat bebas terbatas yang dapat didapatkan di apotek tanpa surat dari dokter. Lalu di bawahnya itu ada komposisi tertulis paracetamol 250 gram, propionazole 150 gram, kafein 50 gram, dan dexclorpheniramine maleate 1 mg, yaitu menunjukkan bahwa komposisi Paramex itu tertulis seperti itu. Lalu di bawahnya itu tertulis 4 tablet obat sakit kepala. Ini menunjukkan bahwa satu saset obat Paramex ini memiliki 4 tablet di dalamnya. Lalu kita pindah ke sebaliknya ya, sebaliknya seperti ini ya. Ini awal tadi, kita balik seperti ini gambarnya. Pada bagian ini kita harus memperhatikan ada tulisan ini ya di pojok sini ini ya, rek, no, DTL dan lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwa obat ini memiliki nomor izin edar dan obat ini telah mengalami proses izin untuk memperoleh izin edarnya. Jadi obat ini 100% aman karena sudah mengalami pengawasan negara kita dan memiliki nomor izinnya tersendiri ya, sudah tertera di sini. Lalu selanjutnya yaitu ada tanggal kadaluarsa, tertulis kalau saya ada November 25. Ini menunjukkan bahwa paling terakhir untuk dikonsumsi sebelum kandungan obat ini menghilang atau khasiat obat ini itu secara langsung rusak itu adalah November 2025. Jadi jika ada kadaluarsa yang telah mendekati ya, contohnya tinggal beberapa bulan lagi, maka lebih baik untuk tidak dikonsumsi karena obat itu kandungannya bisa saja menghilang atau memudar sehingga kandungannya pastinya akan berkurang seperti itu. Lalu memasuki bagian dalam dari obat ya, seperti ini ya, akan saya tunjukkan di kiri saya ya, mungkin harus geser dikit. Yang pertama itu ada aturan pemakaian, tertulis bahwa dewasa dan anak di atas 12 tahun tertulis 2-3 kali sehari 1 tablet. Berarti obat Paramex ini secara langsung tertulis ditunjukkan hanya untuk dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun. Jadi di bawah 12 tahun tidak dianjurkan karena bisa saja obat ini tidak dapat dicerna baik oleh anak-anak. Dan tertulis 2-3 kali sehari, berarti kita mengonsumsinya 2 atau 3 hari sekali 1 tablet. Jadi 1 tablet 3 kali sehari, 1 tablet 3 kali sehari sampai kita sembuh seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu farmakologi yang tertulis kombinasi propionazole sampai selesai. Itu menunjukkan bahwa secara tidak langsung bagaimana sistem farmasi dari obat ini itu terjadi. Jadi seperti propionazole bercampur dengan paracetamol yang melakukan kombinasi dan menciptakan khasiat analgetik, meringankan rasa sakit seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu indikasi ya, bagian indikasi tertulis untuk meringankan sakit kepala dan sakit gigi. Indikasi ini penting untuk memberikan khasiat ya, secara tidak langsung memberikan apa saja sih manfaat dari mengonsumsi obat Paramex ini. Selanjutnya yaitu
Efek samping dari obat-obatan ya, penggunaan dosis besar dan jangka lama menyebabkan kerusakan sakit hati, risiko anemia aplastik dan diskrasia darah. Jadi efek samping ini tertulis untuk mencegah para orang-orang yang melakukan dosis besar atau jangka lama, karena ini bisa saja menyebabkan kerusakan hati dan anemia aplastik dan diskrasia darah, seperti itu. Lalu sebelum kita memasuki efek samping, ada kontraindikasi, yaitu penderita dengan gangguan fungsi hati, penderita hipersensitif terhadap salah satu komponen. Jadi obat ini itu memiliki larangan untuk penderita fungsi hati dan penderita hipersensitif terhadap salah satu komponen yang ada di obat ini atau komposisi yang ada di obat ini, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu peringatan dan perhatian. Pada bagian ini saya bacakan ya. Yang pertama, jangan melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati penggunaan pada penderita porfiria akut. Bila setelah 5 hari nyeri tidak hilang, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan. Dan yang selanjutnya, ini menunjukkan bahwa obat ini memiliki peringatan atau perhatian terhadap beberapa konsumen atau penderita tertentu. Ini wajib dibaca karena siapa tahu kita memiliki penyakit tertentu yang obat ini itu melarang untuk dikonsumsi. Jadi agar sebelumnya itu agar sakitnya itu disembuhkan malah tambah sakit, kan kita tidak tahu, seperti itu. Dan terakhir itu adalah cara penyimpanan, tertulis simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Ya, ini tertera bagaimana cara kita menyimpan obat Paramex ini dengan baik agar kandungan dalam obatnya tidak memudar atau tidak hilang. Ya, mungkin cukup sekian, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa mungkin obat seperti ini ya, obat bebas terbatas, obat bebas yang kita konsumsi sehari-hari didapatkan di toko kelontong, di apotek dan lain-lainnya, itu mungkin dikonsumsi emang bagus. Tapi ketika kita mendapatkan rasa sakit atau mungkin hanya nyeri kepala, mungkin asam lambung, langsung saja kita bisa dibilang konsultasi ke dokter yang ada di klinik atau lain-lainnya, karena agar kita mendapatkan penanganan secara langsung dari dokter tersebut, dan tidak sembarangan kita membeli obat Paramex. Padahal Paramex mungkin tidak hanya mengandung paracetamol saja, bisa saja kita alergi terhadap kafein, alergi terhadap komposisi lainnya, seperti itu. Jadi lebih baik kita konsultasikan langsung dengan dokter untuk mendapatkan obat yang khusus atau obat yang keras sekalian agar penyakit kita itu langsung sembuh. Dan saya memiliki saran bahwa obat-obat Paramex ya, mungkin bukan hanya Paramex, kayak obat Promax dan lain-lainnya, itu dikonsumsi hanya untuk darurat saja. Ketika ada dokter, kita wajib untuk konsultasi ke dokter jika sakit. Tapi kalau kita misal baru di luar kota atau mungkin kita baru di hutan atau lain-lainnya ya, kita terpaksa harus mengonsumsi obat ini. Tapi hati-hati, kita harus mengetahui seperti tadi peringatan dan perhatiannya, efek samping dan kontraindikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.